Sorry ass DJ. Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Benua asal, kota abadi. Setelah sepenuhnya memahami dan mengintegrasikan dengan sempurna tahu ruang dan waktu serta tahu kehidupan, leluhur asli akhirnya menyelesaikan terobosan dari Raja Dewa menjadi Kaisar Dewa. Mungkin, di masa depan, saya benar-benar memiliki kesempatan untuk sepenuhnya melampaui alam semesta asli dan menjadi sumber kekacauan yang kuat. Nenek moyang asli diam-diam berpikir di dalam hatinya, saya hanya berharap di masa depan yang kekal, saya dapat mengikuti jalannya budidaya kosmik, sehingga saya bisa belajar darinya di masa depan. Selain kemajuan besar dalam tahu ruang dan waktu serta tahu kehidupan, menerobos ke tingkat Kaisar Ilahi, dengan bantuan pengalaman kultivasi Lise dan wawasan yang diperoleh selama bertahun-tahun yang panjang ini, leluhur aslinya juga melihat lebih jelas jalur budidaya kosmik yang diambil Lise. Dia begitu kuat sehingga dia melihat secercah harapan di benua ini bahwa dia dapat menerobos sumber kekacauan di masa depan. Tujuan akhir dari para praktisi yang memulai jalur latihan spiritual adalah untuk mencapai puncak latihan spiritual. Terutama nenek moyang asli, untuk menjadi lebih kuat, mereka berani mengandalkan dugaan mereka sendiri untuk melawan kehendak asli alam semesta asli ketika mereka baru saja menembus tingkat dewa sejati. Praktisi puncak di dunia sumber, tentu saja juga ingin menembus level Hunyuan di masa depan. Sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut, dia menekan keinginan untuk tingkat sumber caotik di dalam hatinya dan mulai memahami perubahan setelah menerobos ke Kaisar Ilahi. Setelah menerobos Kaisar Ilahi, metode rahasia alam semesta virtual menjadi lebih sempurna. Nenek moyang asli melihat ke kejauhan. Sebuah pemikiran muncul di benak saya. Wow, aura tak kasat mata berkumpul, seolah-olah segala sesuatu telah lahir, dan dunia ilusi lain muncul samar-samar. Dunia ini menyelimuti seluruh benua asal, dan nenek moyang asli adalah inti dari sumber dunia ini. Dunia ini persis dengan metode rahasia alam semesta virtual yang digunakan nenek moyang asli untuk menggunakan Tao yang ada di mana-mana sebagai media di benua asal setelah ia berhasil mencerahkan Tao pada tingkat master kekacauan. Pada saat itu, ketika leluhur asli masih pada tingkat master kekacauan, leluhur asli menggunakan metode rahasia ini meskipun mencakup seluruh benua asal, karena tingkat pencerahannya yang terbatas, alam semesta virtual hanya dapat membantu budidaya manusia kuat di bawah penguasa kekacauan. Kemudian, dia menerobos ke tingkat Raja Dewa, dan metode rahasia alam semesta virtual ditingkatkan lebih lanjut, sehingga penguasa kekacauan umat manusia dapat mewujudkan pencerahan di dalamnya. Saat ini, di dunia yang terwujud ini, Anda dapat melihat tak terhitung banyaknya bentuk kehidupan dari benua asal yang telah masuk ke alam semesta virtual. Nenek moyang asli dapat dengan mudah memeriksanya, tetapi mereka tidak dapat menemukan keberadaannya dari nenek moyang aslinya. Kali ini kedua jalur tersebut telah terwujud pada saat yang sama, dan metode rahasia Kaisar Ilahi yang juga telah diubah oleh alam semesta virtual bahkan telah mampu membantu Raja Dewa yang kuat dalam praktiknya, dalam hatinya. Selain itu, metode rahasia tingkat Kaisar Dewa ini dapat memungkinkan alam semesta virtual untuk cakupannya lebih luas, meskipun tidak mencakup seluruh dunia sumber, hampir sama. Memikirkannya, dia mulai menggunakan metode rahasia alam semesta virtual yang baru. Bas, gelombang misterius yang menggabungkan waktu, ruang, dan kehidupan dengan sempurna muncul dari tubuh leluhur aslinya, seolah bergema dengan jalur kehidupan dan jalur ruang dan waktu di benua asal, jalur kehidupan dan jalur ruang dan waktu di dunia luar, lalu semuanya hilang. Di dimensi lain, metode rahasia, alam semesta virtual, tingkat Kaisar Dewa yang digunakan oleh leluhur asli langsung menggantikan metode rahasia sebelumnya. Dan penyebaran alam semesta virtual kali ini tidak terpengaruh sama sekali oleh lapisan angin pemusnahan yang menyelimuti benua asal, dan terus menyebar keluar. Penghancuran lapisan gangfeng dan kekosongan. Batas asal yang kacau. Dalam beberapa saat, metode rahasia yang digunakan oleh leluhur asli menyebar ke seluruh dunia sumber melalui saluran ruang dan waktu yang ada di mana-mana di dunia sumber laut dan beberapa tempat khusus, itu tidak dapat dideteksi. Ya, bahkan para dewa raja di benua asal, leluhur asli dapat mendeteksi apa yang mereka lakukan dalam sekejap. Selama proses ini, semua orang kuat di benua asal, kecuali Li Ze, Luo Feng, dan pemimpin aliansi Wanshan, orang kuat Hunyuan, bahkan Raja Dewa, tidak dapat merasakannya.
Ketika metode rahasia, Virtual Universe, mencakup seluruh dunia sumber. Dalam sekejap, banyak orang berkuasa yang masuk ke alam semesta virtual tiba-tiba merasa bahwa alam semesta virtual yang mereka masuki tampak jauh lebih nyata. Namun, kecuali umat manusia yang kuat yang memiliki otoritas untuk berlatih di alam semesta virtual, bentuk kehidupan alien lainnya tidak mengetahui alasannya. Sebentar lagi, nenek moyang asli menyelesaikan cakupan alam semesta virtual baru. Saat itu, sikat, dua sosok muncul di istana Yuanzhu hampir bersamaan, itu adalah Li Ze dan Luo Feng. Selamat kepada leluhur asli karena telah menerobos Kaisar Ilahi. Selamat kepada leluhur asli, Anda selangkah lebih dekat ke puncak kultivasi. Li Ze dan Luo Feng saling memberi selamat. Mereka telah merasakan perubahan di alam semesta virtual sebelumnya dan mengetahui bahwa leluhur asli telah mencapai terobosan, jadi tentu saja mereka segera datang. Hahaha, aku harus berterima kasih untuk ini, keabadian. Nenek moyang asli tersenyum, jika bukan karena kamu membuka sumber kekuatan besar di alam semesta yang rusak dan ditelan oleh alam semesta asli, dan jika kamu tidak memberiku pedoman latihan itu, aku tidak akan bisa melakukannya secepat itu. Mencapai level Kaisar Dewa. Seharusnya begitu. Li Ze terkekeh dan berkata, tanpa kamu, leluhur asli, aku khawatir tidak akan ada umat manusia di masa lalu, dan tidak akan ada aku sekarang. Selain itu, kamu telah menembus Kaisar Ilahi dan semakin meningkatkan metode rahasia alam semesta virtual, yang akan membantu menumbuhkan umat manusia yang kuat di masa depan. Ada manfaatnya juga. Ya, Luo Feng juga mengangguk sambil tersenyum, terobosan leluhur asli kepada Kaisar Ilahi adalah kebahagiaan besar bagi umat manusia, jadi kita harus merayakannya. Setelah mengatakan itu, Luo Feng menggunakan alam semesta virtual untuk mengirim pesan ke banyak pakar inti umat manusia. Kemudian seluruh umat manusia ikut serta dalam karnaval. Bahkan kekuatan asing di benua asal dan Raja Dewa suku tersebut datang ke umat manusia satu demi satu untuk memberi selamat kepada leluhur aslinya. Perayaan ini berlangsung selama 100.000 tahun sebelum perlahan-lahan berhenti. Setelah itu, seluruh umat manusia kembali berkultivasi. Mereka yang merupakan dewa sejati abadi ke atas telah mendapat banyak manfaat dari rencana pencerahan Li Ze saat dia membuka alam semesta terakhir kali, dan mereka semua mengolah dan mencerna apa yang mereka peroleh dari pencerahan terakhir. Mereka yang berada di bawah dewa sejati yang abadi, terutama mereka yang memiliki bakat luar biasa, seperti dewa sejati kekosongan dan dewa sejati, bekerja keras untuk memahami hukum dan ingin mencapai tingkat dewa sejati yang abadi sesegera mungkin, jadi bahwa mereka dapat berpartisipasi di dalamnya pada saat mereka memulai rencana pencerahan. Bahkan Li Ze, selama kurun waktu ini, telah merenungkan banyak pengalaman dan inspirasi yang diperolehnya saat melakukan simulasi dunia sumber transformasi alam semesta, menjadikan jalur budidaya alam semesta batinnya semakin sempurna. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, 30 juta zaman telah berlalu dalam kerja keras manusia yang kuat. Bagi orang-orang kuat dan kelompok etnis lainnya di benua asal, periode waktu ini mungkin merupakan periode waktu yang sangat singkat, dan itu tidak cukup untuk mendukung dewa sejati untuk menerobos dewa kehampaan yang sebenarnya. Namun bagi umat manusia, ini adalah periode pertumbuhan kekuatan yang luar biasa. Meskipun jumlah orang terkuat seperti Raja Dewa tidak bertambah, jumlah penguasa kekacauan telah bertambah 41 karena pemahaman mereka sebelumnya tentang asal mula alam semesta yang dibuka oleh Li Ze, dan 16 diantaranya baru saja bertambah. Setelah menerobos Chaos Lord, dia memahami jejak Taoisme dan memulai jalan untuk menerobos ke Raja Dewa. Dan manusia kuat yang telah mencapai tingkat dominasi kekacauan, seperti pendiri kapak raksasa, penguasa kota kekacauan, Ling Yuan, Hong, Del, telah menempuh perjalanan panjang di jalur pencerahan, dan jauh dari itu, dari memahami sepenuhnya silsilah Dao dan menerobos ke Raja Dewa, juga tidak jauh. Adapun orang-orang kuat yang baru saja menerobos ke dewa sejati yang abadi, jumlahnya bahkan lebih besar. Ras manusia telah bertambah banyak di benua asal selama bertahun-tahun, dan populasinya telah meningkat pesat telah mencapai angka astronomi. Dengan jumlah yang besar, ditambah dengan penanaman banyak sumber daya berharga seperti alam semesta virtual dan harta yang mempercepat waktu, jumlah orang kuat di lapisan terbawah umat manusia akhirnya meledak selama periode ini. Memanfaatkan hal ini, jumlah dewa sejati yang abadi telah mencapai hampir 6.000 selama periode waktu ini. Adapun dewa kekosongan sejati dan dewa sejati di bawah dewa sejati abadi,
jumlahnya bahkan lebih banyak lagi. Hingga saat ini, umat manusia benar-benar melihat sekilas berdiri di puncak kekuasaan di benua asal. Di inti kota abadi, di dalam istana yang megah dan megah. Li Ze sedang berlatih dengan tenang. Tiba-tiba, berdengung, gelombang ruang dan waktu tiba-tiba muncul, menyebabkan Li Ze yang sedang berlatih membuka matanya, dan kemudian melihat titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul, akhirnya membentuk sosok Yuan. Terlebih lagi, Li Ze dapat merasakan bahwa sosok yang muncul dari pihak lain sekarang bukanlah tiruan, melainkan orang sungguhan. Senior Yuan. Li Ze segera berdiri dan membungkuk, "Mengapa kamu ada di sini?" Li Ze tentu saja terkejut dengan kemunculan Yuan. Bagaimanapun, pihak lain adalah orang kuat yang berdiri di puncak ruang sumber kekacauan tak terbatas orangnya sendiri, yang tentu saja mengejutkannya. "Haha, apa? Aku ingin tahu kemana aku ingin pergi. Kenapa aku tidak memberitahumu terlebih dahulu?" Yuan tersenyum dan berkata, "Tapi anak kecil, kamu benar-benar mengejutkanku. Di luar dugaanku, aku bisa mencapai level Kaisar Dewa dengan begitu cepat. Sekarang aku baru berada di dunia asal Yanyuan untuk waktu yang singkat. Aku tidak hanya telah mencapai level Kaisar Dewa, tapi aku juga sudah mencapai tingkat itu, jauh di jalur pengembangan kosmis. Saya dapat merasakan bahwa kekuatan asli alam semesta di tubuh Anda tidak kalah kuatnya dengan dunia Fang Yuan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih, Senior Yuan, atas banyak harta yang Anda berikan kepada saya, sehingga saya berhasil memperoleh kekuatan asli dalam jumlah besar di dunia Yanyuan dan menyelesaikan terobosan kekuatan." Dan kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, Senior Yuan, alam semesta runtuh yang saya masuki di bawah sunset abyss dari dunia asal Yanyuan tampaknya adalah seorang praktisi yang telah memulai jalur transformasi kosmik. Tetapi, pada saat terakhir ketika alam semesta berubah menjadi dunia sumber, dia gagal dalam kesengsaraan alam semesta Hunyuan. Saya bertanya-tanya, apakah Anda tahu masa lalunya?" Li Ze bertanya dengan ragu. Ini adalah keraguan terbesarnya setelah menerima warisan dari penguasa alam semesta yang runtuh. Melalui sikap Qian Yuan terhadapnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Tuan Hunyuan menghargai jalur budidaya kosmik, dan bahkan percaya bahwa dia memiliki potensi untuk menerobos atau bahkan melampaui Tuan Hunyuan di masa depan. Tetapi jika ini masalahnya, mengapa penguasa alam semesta yang runtuh itu gagal? Jika dia bisa disukai oleh orang yang berkuasa di tingkat penguasa Hunyuan, bahkan jika dia gagal sejak awal, dia harus dibangkitkan. Tetapi jika Yuan dan yang lainnya tidak mengetahui penguasa alam semesta yang runtuh, mengapa mereka mengatur agar dia pergi ke dunia asal Yanyuan? Bertepatan, bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan di dunia ini? Setelah mendengar perkataan Li Ze, senyuman di wajah Yuan menghilang dan dia sedikit terdiam sejenak. "Hei," Yuan tiba-tiba menghela nafas, lalu berkata, "Kamu berbicara tentang penguasa alam semesta yang runtuh. Tentu saja aku mengetahuinya. Bukan hanya aku yang mengetahuinya, tetapi beberapa penguasa Hunyuan lainnya dari Kam Kultivator juga mengetahuinya. Bahkan sebelum dia memulai budidaya kosmik, kami juga memberinya banyak bantuan sampai kematiannya. Tapi sayangnya, dia gagal pada akhirnya, dan kegagalannya terkait dengan aturan pengoperasian ruang sumber caotik yang tak terbatas. Bahkan kami, para penguasa sumber caotik, tidak dapat membangkitkannya kembali." "Apa aturan pengoperasian ruang sumber kekacauan tak terbatas? Tuan tidak dapat dibangkitkan?" Li Ze terkejut. "Ya," Yuan mengangguk dan berkata, "Pemilik asli dari alam semesta yang runtuh bernama Kunsu. Dia adalah kehidupan yang lahir di dunia asal Yanyuan sejak lama. Untuk beberapa alasan khusus, dia memulai jalur tersebut, budidaya kosmik. Tetapi berbeda dengan Anda yang sekarang mengambil jalur kultivasi di alam semesta bagian dalam, dia mengambil jalur kultivasi di alam semesta luar. Tempat pertama kali dia membuka alam semesta adalah di dasar sunset abyss, yang jaraknya dekat ke ruang asli dunia Yanyuan. Dia bangun lebih awal dalam latihannya. Itu dengan cepat ditingkatkan dengan bantuan kekuatan asli dari Devouring Flame Origin World." Li Ze mengangguk sedikit. Namun, Yuan melanjutkan, "Bahkan jika kekuatan asli dunia Yanyuan kuat, aturan pengoperasian dunia sumber akan membatasi dia untuk terus-menerus melahap kekuatan asli. Setelah dia mencapai Raja Dewa, sisi alam semesta miliknya, tidak akan bisa lagi menelannya. Sedikit dari kekuatan aslinya, sampai dia ditemukan oleh orang kuat Hunyuan di bawah komando Jin. Dengan kekuatan asli yang kami sumbangkan,
dia dapat terus meningkatkan kekuatannya hingga Kaisar Ilahi mencapai kesempurnaan. Sayangnya, dibandingkan dengan alam semesta di dalam tubuhmu saat ini, ada banyak ketidaksempurnaan di antara alam semesta luarnya. Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dia tidak bisa membawa alam semesta ke dunia sumber lain untuk menelan kekuatan sumber aslinya, apalagi langsung menelan Chaotic Source. Keyflow hanya dapat mengandalkan bantuan kami untuk meningkatkan fondasi alam semesta, dan dia sendiri telah kehilangan banyak kesabaran. Meskipun dia dianggap sebagai Yan-Yan yang jenius, dia telah menyesuaikan tata letak alam semesta berkali-kali agar alam semesta tersebut dapat menampung sebanyak mungkin sumber tenaga, namun pada akhirnya dia gagal. Saat dia melakukan lompatan terakhir untuk bertransformasi dunia sumber, dia gagal dalam sumber chaotic, bencana kosmik. Kamu pasti menggunakan metode simulasi kultivasi yang awalnya dibuat oleh Khunsu untuk membuka alam semesta itu dan mengubahnya menjadi dunia sumber, kan? Pernahkah kamu melihat kengerian kesengsaraan alam semesta asal chaotic? Yah, kesengsaraan kosmik Hunyuan memang menakutkan. Meskipun saya telah sepenuhnya mengintegrasikan keinginan saya ke alam semesta pada saat itu, saya masih tidak dapat merasakan bagaimana hal itu terbentuk. Kamu juga tahu bahwa apakah itu alam semesta atau dunia sumber, selama ia lahir secara alami, ia akan membentuk aturan operasi dan melahirkan kehendak aslinya. Yuan terkekeh. Hal yang sama berlaku untuk sumber kekacauan yang tak terbatas ruang di atas banyak dunia sumber, terdapat juga aturan pengoperasian, tetapi tidak seperti aturan pengoperasian alam semesta dan dunia sumber. Aturan pengoperasian ruang sumber chaotic yang tak terbatas memiliki batasan yang sangat sedikit, dan tidak ada kehendak asli yang lahir. Dan kesengsaraan alam semesta chaotic ini adalah salah satu dari sedikit pembatasan pada aturan pengoperasian ruang sumber chaotic yang tak terbatas. Ini adalah ujian bagi kehidupan di ruang sumber chaotic yang tak terbatas untuk membuka dunia sumber. Setelah selamat dari kesengsaraan kekacauan alam semesta, Anda dapat membuka dunia sumber nyata. Bahkan sebagai pelopor dunia sumber, Anda akan menerobos kehidupan Hunyuan kelas dunia dalam satu gerakan. Bahkan akan mudah untuk dipatahkan melalui Tuan Hunyuan di masa depan. Tetapi jika Anda tidak dapat melewatinya, kecuali Anda mudah menyerah seperti alam semesta yang Anda simulasikan dan buka sebelumnya, dan itu tidak ada hubungannya dengan diri Anda sendiri, jika tidak, Anda tidak punya pilihan selain binasa. Kemudian, ekspresi Yuan menjadi serius dan dia melihat ke arah Li Ze, lagi pula, kejatuhan seperti ini adalah kejatuhan di bawah aturan ruang sumber chaotic yang tak terbatas. Bahkan aku tidak bisa melanggar aturan ruang sumber chaotic yang tak terbatas dan menghidupkannya kembali. Tidak hanya Khunsu yang asli, tetapi juga Anda, selama alam semesta di tubuh Anda mencapai batasnya di masa depan dan Anda ingin mengubahnya menjadi dunia sumber, Anda juga akan mengalami kesengsaraan kosmik asal chaotic. Faktanya, karena Anda telah sepenuhnya mengintegrasikan alam semesta dengan diri Anda sendiri dan tidak dapat selamat dari kesengsaraan alam semesta Hunyuan, Anda akan segera jatuh. Anda bahkan tidak akan punya waktu untuk meninggalkan warisan seperti yang dilakukan Khunsu. Mendengar perkataan Yuan, Li Ze sama sekali tidak terkejut. Dia sepertinya sudah mengetahui bahayanya mengambil jalan alam semesta batin. Melihat wajah tenang Li Ze, Yuan Xin mengangguk diam-diam, lalu berkata sambil tersenyum, tetapi Anda tidak perlu khawatir, saya dan beberapa penguasa kam kultivator lainnya telah menyimpulkan berdasarkan situasi Anda, alam semesta batin yang Anda jalani potensi jalur ini jauh melebihi jalur alam semesta luar yang awalnya diambil Khunsu. Dia tidak bisa selamat dari kesengsaraan alam semesta Hunyuan, tapi Anda mungkin tidak bisa selamat. Saya telah mengatur agar Anda pergi ke dunia asal Yanyuan sebelumnya karena saya ingin Anda mendapatkan warisan Khunsu dan menyempurnakan jalan Anda sendiri. Sekarang sepertinya kamu memang telah melakukan pekerjaan dengan baik. Hanya dengan mengandalkan pemahamanmu sendiri tentang alam semesta yang diciptakan melalui simulasi, kamu bisa mengarah pada malapetaka Chaotic Origin Universe. Di masa depan, selama kamu mengumpulkan cukup asal, Anda akan memiliki peluang besar untuk selamat dari Chaotic Origin Universe, untuk membuka dunia sumber nyata. Bagaimana kabarmu? Saya khawatir Anda mendapat banyak manfaat dari simulasi sebelumnya. Yuan tiba-tiba tersenyum dan berkata, kemajuan kultivasi Anda saat ini membuat saya sedikit bingung. Menurut kecepatan kultivasi Anda, saya khawatir itu tidak akan terjadi, butuh waktu lama sebelum kamu bisa berada di level yang sama denganku. Manfaatnya sungguh besar, Li Zilian berkata, namun,
Saya dapat membuat kemajuan pesat dalam jalur pengembangan alam semesta batin. Berkat bantuan Anda yang berulang-ulang, senior, ingin menerobos Hunyuan, apalagi menerobos Hunyuan. Sumber Tuhan. Tanpa bantuan Yuan berkali-kali sebelumnya, termasuk menyediakan harta rahasia, teknik rahasia, dan membantunya memilih dunia sumber yang cocok, kekuatan Li Ze sendiri tidak akan bisa meningkat secepat itu. Lebih-lebih lagi, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, Li Ze masih berpikir dia tidak bisa mencapai level Yuan dalam waktu singkat. Haha, tidak perlu terlalu rendah hati. Seorang murid tidak harus lebih rendah dari seorang guru, dan seorang guru tidak harus lebih baik dari seorang murid. Meskipun Anda dan saya bukan tuan dan murid, saya selalu menantikan hari ketika kamu melampauiku. Yuan tersenyum, jika kekuatanmu bisa melampauiku di masa depan, itu hanya hal yang baik untukku. Setelah jeda, Yuan melanjutkan, saya di sini untuk menemui Anda kali ini, dan ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Senior, tolong bicara. Hal pertama, Yuan Zheng berkata, belum lama ini, sebuah tanah harta karun lahir di kedalaman ruang Hunyuan yang tak terbatas. Di dalamnya terdapat harta karun yang berguna untuk budidaya kehidupan Hunyuan kelas dunia. Namun, itu adalah seorang kultivator, Kam dan lahir bersama Hunyuan. Ia ditemukan bersama oleh Kam kehidupan sumber dan beberapa kekuatan kehidupan yang aneh. Oleh karena itu, para prajurit Hunyuan di bawah komando beberapa pihak melakukan banyak pertempuran, dan masing-masing menderita korban jiwa. Pada akhirnya, perebutan tanah harta karun ini diserahkan ke Konferensi Tanah Abadi, untuk didiskusikan dan dinegosiasikan oleh banyak tuan Hunyuan. Tempat keabadian, Li Zixing bertanya, sudah mengetahui di mana itu. Tapi Yuan tidak tahu bahwa Li Ze mengetahuinya, jadi dia menjelaskan secara langsung, Tanah Abadi adalah tempat yang sangat misterius di ruang sumber caotik yang tak terbatas. Meskipun hanya sebuah benua, kepadatannya sangat tinggi dan tekanannya sangat besar, bahkan lebih menakutkan lagi. Bahkan jika itu adalah kehidupan kelas dunia dimanapun kehidupan Hunyuan datang, ia juga akan binasa di bawah tekanan yang mengerikan itu. Aku tidak tahu kapan, disitulah orang-orang kuat di antara para penguasa sumber caotik mengadakan pertemuan di ruang sumber caotik yang tak terbatas. Ketika saya menerobos Tuan Hunyuan, Konferensi Tanah Abadi telah lahir. Saat itu, hanya ada 9 kursi. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, sudah ada 31 kursi yang memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan tersebut di sana. Berbicara tentang ini, Yuan menunjukkan sedikit rasa bangga di wajahnya, tahukah Anda bahwa Kam kultivator saya memiliki 7 kursi di Tanah Abadi, yang merupakan kursi terbanyak di Tanah Abadi di antara semua kekuatan di ruang sumber kekacauan tak terbatas. Dalam hal ini, bahkan Kam kehidupan Hunyuan bawaan jauh lebih rendah dari kita. Jika kamu bisa menerobos Tuan Hunyuan di masa depan, kamu juga akan mendapat tempat duduk di sana. Mendengar ini, Li Ze sedikit mengangguk. Tentu saja, dia juga tahu mengapa Yuan Hui mengatakan ini. Dia sebenarnya adalah orang kuat yang telah menembus level penguasa Hunyuan di kam budidayanya kehidupan. Setelah kompetisi untuk tanah harta karun ini diserahkan ke pertemuan Tanah Abadi, keputusan akhir adalah memulai permainan tuan, untuk menentukan kepemilikan akhir dari tanah harta karun. Yuan terkekeh dan berkata, ini juga hal pertama saya datang menemui Anda. Masalahnya adalah, izinkan Anda berpartisipasi dalam permainan tuan ini. Izinkan saya berpartisipasi dalam permainan tuan. Li Ze terkejut, mungkinkah dalam kompetisi untuk mendapatkan tanah harta karun yang berguna bagi kehidupan Hunyuan kelas dunia, saya, makhluk yang bahkan bukan kehidupan Hunyuan, juga dapat berpartisipasi di dalamnya. Kemudian, Li Ze bertanya pada Yuan, juga, apa itu Lord Game? Permainan tuan ini, yang dikatakan sebagai permainan, sebenarnya adalah kompetisi antara banyak penguasa di Tanah Abadi untuk menyelesaikan perselisihan pribadi. Yuan menjelaskan, Anda juga harus tahu bahwa saat ini, Tuan Hunyuan adalah ruang Hunyuan yang tak terbatas. Yang paling banyak eksistensi puncak di antara mereka semua memiliki kekuatan tertinggi. Setiap gerakan dari keberadaan semacam ini membawa kekuatan yang tak ada habisnya, dan kekuatan penuhnya bahkan dapat dengan mudah menghancurkan dunia sumber dan menghancurkan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Jika 31 penguasa Tanah Abadi ini bertarung, dampaknya akan lebih besar. Terlebih lagi, 31 penguasa ini adalah makhluk abadi. Begitu perang dimulai, itu akan berlangsung sangat lama dan banyak nyawa akan mengikutinya.
Jatuh. Situasi seperti ini adalah sesuatu yang tidak ingin kita lihat dengan mudah. Oleh karena itu, ketika menyelesaikan beberapa perselisihan, kita akan menekannya di bawah Lord Hunyuan untuk menyelesaikannya, dan bahkan melibatkan sejumlah besar makhluk setingkat Kaisar Dewa di bawahnya. Bagaimanapun juga, Tuhan, jika Kaisar jatuh, kita dapat dengan mudah membangkitkan mereka. Kompetisi semacam ini yang diikuti oleh sejumlah besar Kaisar Dewa disebut permainan Tuan. Tepatnya, ini adalah permainan antara 31 penguasa kuat di Tanah Abadi. Pemenangnya mendapat keuntungan, dan yang kalah memberikan beberapa manfaatnya. Begitu, Lise berkata langsung, jika ini hanya partisipasi tingkat Kaisar Dewa, saya bersedia untuk berpartisipasi. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu takut selama itu tidak melibatkan level Hunyuan. Jangan terburu-buru menjawab sekarang. Yuan melambaikan tangannya dengan lembut. Lord Game didirikan di antara banyak penguasa Tanah Abadi, jadi tentu saja itu tidak akan sesederhana yang kamu pikirkan. Untuk membangun tempat permainan para Lord, banyak penguasa Tanah Abadi juga menghabiskan upaya besar untuk membuatnya menggunakan area ajaib yang disebut Laut Fantasi, di ruang sumber kekacauan tak terbatas sebagai intinya, karena kami semua tinggal di dalamnya itu. Dengan kombinasi banyak cara, perubahan di Laut Fantasi sangat tidak dapat diprediksi sehingga bahkan sang penguasa tidak dapat sepenuhnya mengendalikan perubahan tersebut. Saat aku memulai permainan Lord berkali-kali sebelumnya, Kaisar Dewa yang berpartisipasi menghadapi hal yang berbeda. Mereka bertarung secara langsung, menembus level, atau bersaing dengan kemauan. Ada banyak kompetisi. Kamu mungkin masih bertarung melawan musuh sekaligus, saat ini, tapi saat berikutnya kalian berdua harus bekerja sama untuk lulus semacam ujian. Terlebih lagi, akan ada beberapa tempat berbahaya yang benar-benar mencapai tingkat sumber kekacauan. Begitu kamu memasukinya, kemungkinan besar kamu akan terjatuh. Ini hanya masalah bersaing dengan Kaisar Dewa lainnya. Jika kamu menemui tempat-tempat berbahaya di tingkat sumber caotik, bahkan kamu mungkin akan jatuh ke dalamnya. Kamu mengambil jalur alam semesta batin. Begitu kamu jatuh, bahkan jika aku membangkitkanmu, alam semesta batinmu tidak akan mampu bertahan, akan menghilang. Ini terkait dengan masa depanmu, apakah kamu masih bersedia berpartisipasi? Yuan memandang Lise. Kata-kata Yuan membuat Lise terdiam sejenak, dan kemudian ada sedikit kesungguhan di matanya. Berpartisipasilah, karena Anda, Senior Yuan, datang untuk mencari saya secara pribadi, Anda pasti ingin saya berpartisipasi. Saya percaya pada keputusan Anda. Meskipun Yuan berbicara tentang bahaya Lord Game seperti ini, jika dia datang sendiri, dia pasti berpikir bahwa Lise cocok untuk berpartisipasi, dan itu akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan Lise di masa depan. Jadi Lise tidak terintimidasi olehnya dan langsung menyetujuinya. Haha, kamu benar-benar pintar. Yuan tiba-tiba tertawa, saya di sini untuk mengizinkan Anda berpartisipasi dalam permainan Tuan, tentu saja karena itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. Dalam Lord Game ini, selain tanah harta karun yang bermanfaat bagi kehidupan Hunyuan kelas dunia, semua pihak yang terlibat harus memberikan 3 dunia sumber tingkat menengah sebagai hadiah. Saat ini ada 6 kekuatan yang berpartisipasi, yaitu, sekali Lord Game jika Anda menang, Anda akan mendapatkan 15 dunia sumber tingkat menengah. 15 dunia sumber tingkat menengah, maksudmu, Senior Yuan. Lise sepertinya memikirkan sesuatu, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Ya, itulah yang Anda pikirkan. Yuan mengangguk, saya telah mendiskusikannya dengan penguasa Kam Kultivator lainnya. Untuk membantu Anda dengan cepat mengumpulkan asal-usul alam semesta, selama Kam Kultivator saya dapat memenangkan permainan Tuan ini. Mulai sekarang kekuatan lain telah memenangkan kekuatan asli dari 15 dunia sumber tingkat menengah ini untuk kamu santap. Ini juga alasan mengapa Yuan mengambil inisiatif untuk menyebutkan bahwa semua pihak yang berpartisipasi dalam pertemuan Tanah Abadi menawarkan 3 dunia sumber tingkat menengah sebagai alat tawar-menawar. Namun, karena saya meminta Anda untuk melahap saya, Anda secara alami akan berpartisipasi dalam permainan Tuan ini. Yuan Zhenzen berkata, tidak hanya Anda, saya pikir Luo Feng, Kaisar Dewa lain dari ras manusia Anda, juga akan berpartisipasi. Luo Feng juga terlibat. Dia berada di tahap awal Kaisar Dewa. Lise menunjukkan sedikit kecemasan di wajahnya. Tidak masalah jika dia berpartisipasi sendiri,
bagaimanapun juga, dia telah mencapai kesempurnaan Kaisar Dewa, dan dengan bantuan alam semesta di tubuhnya dan banyak harta rahasia tertinggi di tubuhnya, kekuatannya jauh melebihi kekuatan Kaisar Dewa biasa. Tapi Luo Feng berada di tahap awal Kaisar Dewa. Bahkan dengan kekuatan tempur yang luar biasa, dia hampir tidak bisa mencapai tahap tengah Kaisar Dewa. Para peserta Lord Game semuanya berada di bawah komando Lord Hunyuan. Mungkin tidak mudah bagi Dewa Kaisar kesempurnaan untuk dilahirkan di dunia sumber, tetapi di bawah Lord Hunyuan, mereka dapat dengan mudah mengembangkan Dewa Kaisar dalam jumlah besar. Kesempurnaan. Jika Luo Feng terlibat, dia mungkin akan terjerumus ke dalamnya. Aku membiarkan dia berpartisipasi, jadi tentu saja aku punya alasanku sendiri. Yuan Wei menggelengkan kepalanya, di satu sisi, para peserta dalam permainan Tuan belum tentu semuanya Kaisar Dewa. Di masa lalu, ada banyak sekali Kaisar Dewa. Kaisar Dewa berpartisipasi dalam tahap akhir, jangka menengah, dan awal, dan bahkan ada dewa yang memainkan peran penting dalam kemenangan awal Kaisar. Di sisi lain, Luo Feng mengambil jalan menggunakan kekerasan untuk melanggar hukum. Dibutuhkan banyak kerja keras sebelum dia bisa berharap untuk menerobos sumber kekacauan. Aku telah merencanakan untuk mengatur agar dia pergi ke negara kuat lainnya, dunia sumber sebelumnya, tapi sekarang dia akan mendapatkan hadiah dari berpartisipasi dalam Lord Game. Dan jangan khawatir, karena aku mengizinkan dia berpartisipasi, aku akan memberinya beberapa cara agar dia bisa menyelamatkan nyawanya dengan lebih baik dalam permainan Tuan. Kalau begitu, Li Ze berhenti sebentar dan hanya bisa berkata dengan hormat, semuanya akan tunduk pada pengaturan senior Yuan. Dia tidak tahu bagaimana Luo Feng menerobos Lord Hunyuan. Mungkin di lintasan aslinya, Yuan telah mengatur agar Luo Feng berpartisipasi dalam permainan Lord, jadi dia tidak lagi keberatan. Oke, Yuan mengangguk puas, lalu melanjutkan, berpartisipasi dalam permainan Tuan adalah hal pertama yang ingin saya lakukan ketika saya datang ke sini untuk menemukan Anda. Hal kedua adalah memberi Anda harta rahasia. Harta karun rahasia. Li Ze sedikit terkejut. Ya, aku akan memberimu harta rahasia. Yuan mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian gelombang ombak melonjak dari tubuhnya, membungkus Li Ze di dalamnya. Transformasi ruang dan waktu. Li Ze mendapati dirinya berada dalam hamparan ruang dan waktu yang luas. Kecemerlangan warna-warni yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan aliran udara sumber caotik mengalir seperti badai, menyapu miliaran tahun cahaya ruang dan waktu. Retakan tanpa dasar muncul dalam ruang dan waktu. Dan di tengah langit dan bumi. Itu adalah pusaran caotic airflow yang besar dan tak berujung, dengan intinya seperti lubang hitam, melepaskan kekuatan menelan yang mengerikan. Adegan kehancuran. Pusaran aliran udara sumber caotik begitu besar sehingga berada di luar imajinasi Li Ze. Bahkan jika dunia sumber dihantam ke dalamnya, itu mungkin hanya mampu mengisi sebagian kecil saja. Di sini, Li Ze melihat pemandangan ini dengan heran. Bukankah Yuan ingin memberikan dirinya harta rahasia? Bagaimana tampilannya di sini? Tetapi, meskipun dia sedikit terkejut, Li Ze tidak bertanya secara langsung, tetapi melihat ke arah Yuan yang berdiri di samping. Pada saat ini, mereka berdua sedang berdiri di atas platform batu biru, membiarkan kekuatan menelan yang mengerikan meledak tanpa goyah. Inilah harta rahasia yang aku persiapkan untukmu. Yuan menunjuk ke inti pusaran aliran udara sumber caotik dan berkata, harta rahasia ini adalah harta rahasia tingkat raja, dan juga merupakan salah satu karya paling luar biasa yang saya telah menyempurnakannya selama bertahun-tahun tanpa akhir. Jangan mengecewakannya. Harta rahasia setingkat raja. Mata Li Ze menunjukkan sedikit harapan. Sebenarnya kamu sudah mendapatkan sebagian dari harta ini sebelumnya, tapi bagian intinya selalu ada di tanganku. Lagi pula, semuanya diberikan kepadamu saat itu, dan kamu tidak bisa menggunakannya. Aku mengerti, sebagian. Li Ze terkejut. Ada beberapa harta rahasia yang diberikan kepadanya oleh Yuan, seperti Bullying Armor, Sungai Huanmeng, tetapi apakah ini semua harta rahasia yang lengkap? Selanjutnya, harta rahasia tingkat raja dapat dibagi menjadi berapa bagian? Kamu telah memperoleh menara sumber merah api karma sebelumnya, kan? Yuan terkekeh dan berkata, keluarkan. Apakah itu? Hati Li Ze tergerak. Menara sumber merah api karma ini diperoleh di Gunung Liuzong ketika saya masih berada di Laut Semesta. Namun, karena kekuatan saya meningkat pesat dalam beberapa tahun ini,
menara sumber merah api karma tidak memiliki pengaruh terhadap saya kecuali makhluk Hunyuan yang terperangkap di dalamnya. Sungguh membantu. Adapun kehidupan Hunyuan yang terperangkap, bahkan jika dia mencapai kesempurnaan Kaisar Ilahi, dia tidak bisa langsung membunuhnya. Ini jarang digunakan. Memikirkannya, pikir Lize, dan menara persegi 3 lantai berwarna merah menyala muncul di depan mereka. Menara sumber api merah karma ini adalah harta rahasia tingkat raja ketika pertama kali dimurnikan. Itu hanya dibagi menjadi 2 bagian, badan menara, dan hati menara. Namun, karena beberapa alasan, merah api karma ini menara sumber tidak cocok untuk saya. Kemudian, saya menggunakan badan menara untuk memenjarakan makhluk Hunyuan tingkat tinggi dan menggunakannya untuk melatih keturunan saya. Yuan terkekeh dan berkata, tapi saya tidak mengintegrasikan bagian intinya, menara hati. Bagaimanapun juga, harta rahasia Tuan yang lengkap tidak dapat dimurnikan oleh mereka yang berada di bawah level sumber caotik. Meskipun kamu hanyalah Kaisar Ilahi kesempurnaan sekarang, kamu seharusnya dapat mengerahkan sebagian dari kekuatannya karena alam semesta di dalam tubuhmu. Dalam permainan Tuan ini, dengan menara sumber api merah karma, akan lebih mudah bagi kam kultivator kita untuk menang. Adapun harta rahasiamu berupa lonceng perunggu besar, jangan ungkapkan kepada penguasa Hunyuan lainnya sampai kamu benar-benar menembus Hunyuan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.